warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, baik. Jadi sebelumnya kan tadi kita belum kenal ya pasti satu sama lain. Apakah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama, alamat, ataupun dari kuliahnya di mana dan studi? Mulai dari Mbaknya dari sini. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Alicia Nisa, teman-teman yang sepanjang aku Alisa. Aku dari Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Angkatan aku dari Majalengka, Jawa Barat. Terus dari Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Astaza Meliani dari Bidang Sahabat. Saya dari Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang. Saya dari Malang. Dari Mbaknya baju pink. Saya Andrea, saya dari Ujumani, dari UAN juga, terus dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Mbaknya? Baik, perkenalkan nama saya Nisha Dia Putri, saya dari Fakultas Farmasi Universitas Negeri Malang. Oke, berarti mbaknya yang bertiga dari Mbak Alisa, Mbak Zawa, dan Mbak Kanaya ini satu jurusan ya? Iya. Apakah satu kelas gitu apa? Cuma ini aja. Iya, aku sama Jawa satu kelas. Berarti mbaknya dari vokasi ya, berarti beda jurusan ya. Oke, sebelumnya setelah melakukan sesi ini ada kegiatan lain nggak? Kuliah. Ada kelas. Ada kelas sama Mbak Kanaya dan Mbak Indonesia nya? Ada kerprom dan nggak ada? Oh nggak ada, oke. Sebelum itu kan tadi kan sudah memperkenalkan diri satu-satu ya. Sebelum itu perkenalan dulu, nama saya Airin Dewi Tamaka. Saya biasa dipanggil Airin ataupun Mbak, terserah dari mbak-mbaknya mau manggil saya apa. Dan saya dari Bojonegoro dan kebetulan saya berkuliah di Malang juga. Terus untuk kegiatannya di perkuliahan ini apa aja, Mbak? Atau kuliah aja atau ada kegiatan lain dari Mbak Alisa, Mbak Zawa, Mbak Kanaya dan Mbak Indonesia? Kalau aku ini lagi kuliah aja sih, Bu. Cuman memang dulu sempat ikut kayak organisasi kayak gitu. Cuman untuk semester sekarang aku udah cukup kuliah aja sih sekarang. Dan Mbak Zawanya? Kalau saya juga ikut UKM penulis. Terus Mbak Kanaya? Saya juga cuma kuliah aja sih, sama kayak bisa untuk mengembangin fokus ke diri saya sendiri juga. Oke, berarti ya kuliah aja dan ngembangin gitu ya Mbak? Kalau Mbak Indonesia sendiri? Saya sih semester ini lagi fokus kuliah aja. Oke, berarti ada beberapa yang fokus kuliah dan ada beberapa yang juga masuk di UKM gitu ya. Ya, lalu apakah ada yang udah pernah melakukan sesi konseling juga nih? Dari Mbak Alisa? Aku pernah sih, cuma aku lupa lagi proses konseling itu kayak gitu. Terus Mbak Zawa? Saya cuma praktek aja sih, tak pernah yang belum konseling itu. Terus Mbak Kanaya? Sama kayak Mbak Zahra. Juga Mbak Indonesia? Betul sih. Oke, berarti ini ada beberapa yang udah pernah dan lupa, dan juga ada beberapa yang cuma praktek, dan juga beberapa yang dan juga ada yang belum pernah sama sekali gitu ya Mbak? Oke, saya akan menjelaskan tentang konseling itu ya. Di sini saya akan menjadi ketua kelompok ataupun bisa disebut konselor, dan di mana pada sesi konseling ini kita membuat perjanjian bahwa cerita teman kita ataupun apapun yang diceritakan dalam sesi konseling ini kita harus bisa menjaga asas kerahasiaan dan tidak bocor dari salah satu poin, nggak boleh bocor dari sesi konseling ini. Oke. Lalu dan juga kita akan tetap pada orang ini untuk sampai akhir konseling nanti dan tidak bertambah ataupun tidak berkurang dari hari pertama ini. Apakah dari teman-teman sesi konseling ini di waktu dari 20 sampai 20 menit apakah cukup menurut teman-teman atau masih ada tambahan lain? Cukup ya. Oke, kan di sini kita akan melakukan sesi konseling dan pasti dari teman-teman juga ada permasalahan ataupun ada tujuan untuk melakukan sesi konseling ini kan. Nah, apakah bisa
ya, selalu merasa kalau saya tuh salah gitu loh, kayak berada di sini gitu. Padahal sebenarnya ini tuh pilihan saya sendiri untuk berada di sini kayak gitu, untuk tinggal di sini kayak gitu. Oke, berarti dari cerita yang Mbak Alisa katakan tadi bahwa Mbak Alisa itu menyesal dan kayak merasa bahwa ini nggak sesuai dengan pikiran yang dipikirkan oleh Mbak Alisa gitu ya. Iya. Oke, dan terus Mbak Jawa, Kalau dari saya itu tentang ini sih Bu, kayak apa sih, kurang perasaan dari saat waktu buka Instagram gitu. Misal kayak saya tuh selalu berbagi tentang pencapaian orang lain saat dari Instagram, kayak ikut kegiatan, terus kayak mereka itu berada di kuliah yang top gitu, top 10, dan pasti tentunya di situ mereka saya mikirnya tuh kayak lebih punya banyak peluang untuk punya masa depan yang cerah, kayak mungkin lebih sukses ataupun apa ya, punya lebih cepat dapat pekerjaan, karena sekarang juga banyak dari bagian pekerjaan itu yang perusahaan-perusahaan itu yang lebih mementingkan universitas yang lebih bergengsi gitu. Jadi itu sih kayak saya masa rendah diri, terus akhirnya nyambung juga ke overthinking soal masa depan gitu. oke, berarti dari cerita yang Mbak Jawa katakan tadi bahwa Mbak Jawa itu merasa rendah diri dari teman-teman Mbak Jawa, yang dimana teman-teman Mbak Jawa tuh berkuliah di kampus-kampus ternama atau kampus-kampus top, sedangkan Mbak Jawa tidak gitu. Dan Mbak Jawa berpikir bahwa teman-teman Mbak Jawa yang berkuliah di kampus-kampus yang top dan Mbak Jawa enggak, itu untuk mendapatkan pekerjaannya itu berbeda gitu ya. Iya, juga dari segi masa depan. Terus memang universitas itu bagus ya temannya, tapi mungkin kalau dibandingkan dengan mereka-mereka yang top 10 tuh masih kurang gitu, dan itu jadi kayak pertimbangan. Terus dari Mbak Kanaya ini gimana? Ini kalau saya tuh sering banget merasa tremor dan deg-degan waktu saya tuh harus bicara di depan umum, kayak di diskusi kelompok atau saat di presentasi kelas gitu. Saya sering merasa tremor dan deg-degan. Oke, berarti Mbak Ana ini merasakan tremor akan presentasi dan kelompok gitu ya Mbak? Iya. Saya juga kebetulan sering merasakan hal itu, apalagi berbicara di depan orang banyak gitu ya Mbak. Iya. Lalu dari Mbak Desya sendiri gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya akhir ini juga sibuk cuma kuliah aja gitu. Juga saya merasa kurang motivasi sih untuk mengerjakan tugas, terus melakukan aktivitas lainnya. Jadi banyak tugas atau deadline yang molor, dan saya merasa juga lebih malas gitu pada saat ini. Berarti dari saya Mbak Denisa katakan tadi bahwa Mbak Denisa ini kurang termotivasi dalam belajar maupun di perkuliahan gitu ya Mbak, dan merasa malas akhir-akhir ini gitu ya. Kan tadi teman-teman sudah menceritakan nih dari permasalahan yang teman-teman hadapi dan mau diselesaikan dari permasalahan siapa dulu dan disepakati oleh yang ingin menceritakan apa sih? Alisa ya. Apakah Alisa bersedia untuk menceritakan permasalahannya? Oke, berarti tadi Mbak Alisa mengatakan bahwa Mbak Alisa kayak ngerasa menyesal gitu. Menyesalnya itu gimana? Menyesal itu karena sebenarnya tuh aku kan gak diizinin untuk pergi jauh-jauh ke Malang ke sini, karena kebetulan rumah saya tuh jauh di Jawa Barat di sana. Jadi akurasi pulangnya itu benar-benar jarang banget, dan mungkin kesempatan pulang itu hanya setahun tuh mungkin kurang lebih 2 kali doang ibu, jadi cuman pas waktu liburan semester kayak gitu. Nah misalnya tuh karena aku tuh mikir kayak masalah tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu loh, kayak ya pulang semesteran doang, pasti juga aku bakal sibuk, pasti juga aku bakal fokus kuliah gitu, gak bakal kepikiran pulang. Namun pada realitanya ternyata saya tuh homesick, saya tuh ternyata selalu pengen pulang gitu, entah kenapa. Jadi
saya sekarang berada di sini itu saya merasa menyesal, saya merasa kayak benci sama diri saya sendiri karena saya memilih pilihan yang kayak enggak dipikirkan matang-matang karena saya terlalu gegabah gitu untuk mengambil keputusan gitu untuk kuliah jauh-jauh ke sini kayak gitu Bu. Itu sih. Ya, berarti tadi Mbak Alisa mengatakan bahwa Mbak Alisa bisa dikatakan homesick dan menyesal akan pilihan di perguruan di Malang gitu ya Mbak. Lalu sebelumnya dari dulu apakah Mbak Alisa itu nggak pernah keluar kota atau tetap di rumah gitu? Nah itu aku tuh jadi sebelum kuliah di Malang itu aku sebenarnya pernah ngerantau juga Bu, kurang lebih kayak 6 bulan kayak gitu di Jawa Timur. Aku waktu itu kursus di Pare kayak gitu. Nah pada saat waktu itu aku ngerasa bahwa aku baik-baik aja, aku ngerasa betah, malah aku ngerasa gak mau pulang, aku ngerasa enjoy di sana kayak gitu. Jadi saya mikir kalau saya di Malang tuh saya akan merasakan hal yang sama kayak gitu. Nah sebenarnya tuh saya merasakan hal yang sama juga di Malang itu, namun hal itu tuh yang saya rasakan cuman pas mungkin 6 bulan pertama itu tadi, pas awal-awal kuliah mungkin masih enjoy kuliah ya Bu, masih kayak kayak masih menemukan hal baru, kayak menemukan masa-masa kelas, oh kayak gini seru main sama teman-teman kayak gitu. Namun pas waktu kesini-sininya tuh aku ngerasa homesick, malah aku ngerasa rugi Bu, aku ngerasa rugi karena aku di sini kayak udah jauh dari orang tua, terus kayak aku kadang tuh selalu ngerasa kekurangan Bu di sini tuh, karena aku ngerasa kehidupanku nggak seroyal aku di rumah gitu, karena kan di sini ngekos ya, jadi aku benar-benar harus memikirkan gimana caranya uang itu cukup untuk makan, untuk beli kebutuhan sehari-hari kayak beli sabun lah, mungkin hal kecilnya kayak sabun cuci piring kayak gitu, atau mungkin cotton bud kayak gitu kan. Maksudnya kalau di rumah kan aku nggak perlu memikirkan hal sekecil itu gitu loh, kayak aku tahu-tahu makan, tahu-tahu berangkat, tahu-tahu dikasih uang buat jajan. Maksudnya kan dikasih uang walaupun lebih besar tapi itu tuh untuk kebutuhan aku sehari-hari juga gitu. Jadi aku ngerasanya kayak menyesal gitu loh Bu, karena ya kehidupan aku tidak sesuai dengan ekspektasi yang aku buat sebelumnya kayak gitu. Oke, berarti dari cerita yang Mbak Alisa katakan tadi bahwa Mbak Alisa itu kayak merasa homesick, menyesal, dan itu menurut Mbak Alisa tuh kayak akhir-akhir ini gitu ya. Padahal tuh dulu Mbak Alisa juga pernah ngerantau, bisa dikatakan ngerantau ya 6 bulan. Tapi Mbak Alisa nggak ngerasa homesick, nggak ngerasa menyesal. Tapi pada saat di perkuliahan ini Mbak Alisa malah merasa menyesal gitu ya. Lalu dari teman-temannya apakah ada tanggapan tentang cerita yang Mbak Alisa katakan tadi? Atau ada pertanyaan gitu? Aku mau tanya, kamu kalau biasanya menyesal tuh biasanya ngapain? Pas waktu aku menyesal, kalau misal aku lagi benar luang banget, kayak maksudnya nggak ada gangguan perkuliahan kayak gitu, ya aku stay di kamar kayak bermalas-malasan kayak gitu. Aku kayak gak buat ngapa-ngapain, aku rasanya tuh aku pengen pulang, gimana caranya aku pengen pulang, tapi ya aku tahu itu tuh gak bakal terrealisasikan karena keterbatasan waktu, terus juga keterbatasan ekonomi juga, karena kan maksudnya ongkos untuk pulang itu gak semurah itu menurut aku gitu, karena lumayan juga kayak gitu. Jadi ya jatuhnya aku jadi emosi sendiri lah gitu, kayak kadang tuh menyampingkan tugas-tugas juga, jadi aku males kerjain tugas kayak gitu. Jadi kadang juga untuk perihal kewajiban misal untuk menyuci kayak gitu, aku juga jadi males kayak gitu, padahal kayak udah senumpuk itu, jadi aku males juga kayak gitu. Namun kayak mungkin kalau untuk kelas gitu aku tetap mengusahakan
memaksakan kayak aku harus masuk kelas gimana pun caranya kayak gitu. Cuman itu tadi kalau pengerjaan tugas aku ya sangat berleha-leha kayak gitu. Ya, berarti dari pertanyaan yang Mbak jawabkan tadi bahwa gimana untuk menyelesaikan misal itu gimana caranya Mbak Alisa menanyakan ya, dan Mbak Alisa mengatakan bahwa kayak di kamar dan bermalas-malasan itu bisa membuat Mbak Alisa sedikit kurang atau sedikit kambing. Sedikit sebenarnya dengan kayak gitu aku nambah rasa homesick sih dulu, karena jadi kan kepikiran terus kayak ya itu kepikiran terus karena aku banyak aktivitas. Sebenarnya tuh kayak aku lebih baik sama temen sih, kayak entah itu kelas atau ya main sama teman, karena menurut aku itu bisa menjadi peralihan saya homesick sebenarnya kayak gitu. Cuman emang kalau misalnya tidak ada kesempatan saya untuk kelas atau mungkin bertemu dengan teman-teman saya untuk main, ya itu aku pasti kayak males-malesan kayak gitu. Oke, berarti ada kalanya malas dan ada kalanya misal dan ada kalanya sedikit kurang misalnya gitu ya Mbak. Iya. Lalu untuk pertemanan di perkuliahan ini, apakah hal itu juga yang membuat Mbak Alisa homesick dan menyesal? Sebenarnya kalau pertemanan itu menurut saya membantu saya mengatasi homesick sih Bu. Sebenarnya jadi untungnya tuh saya di kuliah tuh merasa memiliki pertemanan yang sehat gitu. Jadi kayak maksudnya nggak seperti cerita-cerita teman-teman saya yang kayak aku loh punya masalah sama ini, aku loh gini-gini, kayak aku loh di kelas tuh kayak gak baik-baik aja sama teman-teman kelas aku. Namun aku merasa itu nggak jelas buat aku, karena aku merasa aku cocok dengan semua teman yang aku kenal di rantauan sini. Jadi aku lumayan banyak memiliki relasi lah, memiliki teman gitu. Mungkin aku juga bisa dikatakan aku benar gak punya masalah sama sekali sama soal teman gitu, aku nggak punya. Jadi menurut aku pertemanan itu cukup membantu aku dalam mengatasi masalah homesick aku itu tadi sih Bu. Lalu gimana dimulainya dari kapan Mbak Alisa merasa homesick dan menyesal? Mungkin awal-awal semester 2 karena siklus perkuliahan yang ngebuat aku itu terlalu capek, terlalu padat, terlalu banyak kegiatan. Jadi aku ngerasa kok aku gak mampu ya, kok aku capek banget ya, terus kok aku ngerasa aku kurang banget ya gitu. Jadi aku ngerasa aku ngerasa pengen pulang, karena itu tadi aku ngerasa di rumah tuh aku terlalu enak gitu loh Bu. Jadi aku pengen pulang. Soalnya pas waktu aku rantau sebelumnya kayak di Pare, terus pas waktu semester pertama itu aku enjoy karena aku gak terlalu padat gitu. Jadi mungkin bisa dibilang gara-gara terlalu padatnya perkuliahan itu aku jadi homesick gitu. Oke. Lalu dari hal itu apakah ada hal lain yang bisa Mbak Alisa lakukan untuk menghilangkan rasa menyesal dan rasa homesick? Enggak sih Bu, ya itu tadi lebih ke ya udah bermain sama teman, terus kayak males-malesan, karena ya udah kayak saya lebih ke menikmati penyesalan sih Bu. Karena ya mau di bagaimanapun ya aku bakal tetap di sini dan memang harus di sini dan memang harus melanjutkan ini kayak gitu. Cuman ya udah kayak menghadapi penyesalan ini kayak gitu. Oke. Dengan teman-teman, apakah merasakan hal yang sama dengan Mbak Alisa yang dimana di perkuliahan itu rasa homesick, menyesal, terus kayak merasa bahwa di perkuliahan ini ya menyesal dan rasanya malas gitu. Apakah dari teman-teman juga ada yang bisa mengatasi hal tersebut? Dari Mbak Jawa gimana? Oh, kalau saya sih karena saya anak kampung sini ya, atau kampung sih, saya nggak ada sih yang soal bonus gitu. Cuma kalau masa nyesel kuliah itu tetap ada, soalnya kan mungkin yang soal rasa nyesel dari Mbak Alisa itu mungkin relate juga ya sama saya yang soal mungkin kayak dari segi masa depan loh. Kalau saya tuh lebih nyesel kayak kenapa harus saya harus dari sini gitu loh. Itu sih kayak dibandingkan kenapa saya nggak nyoba di top 10 aja. Misalnya kalau saya nggak mau merantau juga, saya kenapa nggak nyoba untuk gitu. Berarti Mbak Jawa
mungkin aku nggak bisa dapat di situ gitu. Oke, berarti Mbak Zah sendiri juga sudah tahu untuk peralihannya gimana gitu ya. Lalu untuk Mbak Kanaya sendiri gimana? Saya juga merasakan hal yang sama sih. Parahnya tuh waktu semester 2 sama 3 itu parah banget. Pokoknya saya nggak sampai nangis-nangis sih sebenarnya, tapi kayak kenapa ya aku milih Malang? Kan orang tua juga sama juga kayak Mbak Lisa di Malang untuk jauh-jauh gitu. Saya kira tuh bolehnya tuh di Jember doang. Saya kira tuh Malang tuh dekatnya Jember, ternyata agak jauh gitu. Jadi pulang tuh harus perjalanan 6 jam juga. Itu males juga kan 6 jam perjalanan. Akhirnya memilih tuh nggak pulang pergi kayak sering pulang gitu. Berarti dari kalau Mbak Kanaya katakan tadi ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya Mbak. Lalu gimana untuk peralihan dari hal tersebut? Ini sih saya sering banget nyari advice gitu dari orang tua, dari teman, bahkan saya pernah curhat di chat gitu juga. Terus benar kayak tolong respon aku sebagai konselor gitu. Terus ya dibilang kayak ya nggak usah nyesel, fokus ke diri kamu sendiri aja. Terus kemarin juga saya kebetulan baca satu buku, judulnya itu Ranah Tiga Warna. Itu relate banget, relate banget kan, kayak anak perantauan yang bahkan beda pulau gitu. Dia dari Sumatera kalau nggak salah, Lampung, Bangka atau rupanya lupa gitu, dari Jawa. Terus dia tuh kayak perjuangan dia buat kuliah tuh gede banget, kayak takdirnya atau nasibnya tuh lebih bagus gitu dari saya kan ya nggak harus kerja untuk kuliah gitu, sedangkan dia tuh harus kerja. Itu membuat saya lebih termotivasi lagi. Oke, berarti dari Mbak Kanaya yang menyelesaikan hal tersebut ada beberapa cara gitu ya, seperti curhat di chat sendiri ataupun cerita di kedua orang tua maupun teman-teman gitu ya, dan bisa juga membaca buku gitu ya Mbak. Lalu dari Mbak Indonesia sendiri gimana? Mungkin dari cerita Mbak Alisa tadi tentang kuliah yang jauh tentunya masalah musik ya. Kebetulan saya juga beda kota dengan Malang, tapi dekat masih Jawa Timur. Ya sering juga ngerasain homesick. Apalagi kalau saya mungkin posisi Mbak Alisa yang rumahnya jauh, mungkin ya juga ngerasain lebih homesick banget. Mungkin juga cara ngatasi sih kalau dari saya sendiri, ya karena saya dekat ya saya pulang. Karena dekat saya pulang. Ya mungkin dari cerita Mbak Alisa ya homesicknya itu. Lalu untuk masalah perkuliahannya gimana Mbak? Relate nggak? Karena dari Mbak Alisa tadi kan, dengan Mbak Alisa menyesal tadi beberapa menyebabkan malas gitu ya. Itu sih, paling malas ini juga terasa di saya ini. Apakah Mbak bisa peralihannya gimana? Untuk malas sendiri, kebetulan kalau semester kemarin karena saya sibuk ya, jadi terpaksa bekerjain. Kalau sekarang karena saya kuliah aja, ya banyak yang molor juga, tugas-tugas gitu sih. Berarti mungkin Mbak Alisa bisa belajar gitu ya dari teman-teman Mbak Alisa gimana cara untuk mengatasi homesick maupun mengatasi menyelesaikan hubungan gitu ya, dari yang Mbak Azke yang Mbak Zahwa yang dimana jalani aja dan nikmati alurnya, dan mungkin di teman-teman Mbak Alisa dikatakan baik kan, mungkin itu bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan rasa menyesal itu. Dan juga dari Mbak Kanaya yang dimana ChatGPT ataupun cerita di kedua orang tua itu mungkin bisa membantu rasa homesick itu, apalagi bisa membaca buku itu kan kegiatan yang positif bisa dilakukan gitu ya. Itu dari Mbak Denisha tadi juga yang sepertinya jalan aja dulu ya, dan ya udah jalan aja. Lalu dari feedback dari Mbak Aisyah gimana? Mungkin iya sih, jadi kayak aku juga mikir-mikir kalau ya udah kayak aku nggak usah terlalu menyesal, maksudnya apalagi aku banyak beberapa mungkin faktor yang membuat aku di sini sebagai aku lebih merasa enjoy di sini dari teman-teman yang aku punya di sini, mungkin aku bisa lebih enjoy. Terus tadi dari teman-teman juga bilang kalau aku bisa jalanin aja dulu kayak gitu, mungkin kurang lebih ya seperti itu. Oke, berarti Mbak Ari sendiri sudah tahu
bisa mencoba dari beberapa teman Mbak Alisa yang dimana ngerasain homesick dan menyesal tapi bisa mengalihkan hal tersebut gitu ya. Mungkin Mbak Alisa bisa mencobanya. Oke. Sepertinya kegiatan pasien kita sudah saya cukupkan sampai di sini gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah kesini dan sudah bercerita di sini dan melakukan feedback.